Jangan sampai keburukan itu menjadi kebiasaan, karena kita khawatir ketika kita terbiasa melakukan keburukan, kita diwafatkan oleh Allah dalam posisi dan kondisi melakukan keburukan yang selama ini kita lakukan. Di ayat yang pertama dari surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kalimat ad-din bisa diartikan sebagai agama. Karena ad-dinu an-nasihah, kata Rasulullah SAW. Agama adalah nasihat. Sedangkan kalimat din juga bisa diartikan sebagai hari pembalasan. Sebagaimana Allah menyebutkan di surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Allah sebagai penguasa hari pembalasan. Maka tidakkah engkau melihat orang yang mendustakan agama? Tidakkah engkau melihat orang yang mendustakan hari pembalasan? Karena dalam Islam setiap amal kebaikan kita akan dibalas oleh Allah. Dalam Islam setiap keburukan yang kita tanam akan kita petik hasilnya. Maka dalam Islam ada kaidahnya al-jaza'u min jinsil al-amal, bahwa balasan itu setara, semisal, dan sederajat dengan apa yang pernah kita perbuat. Kalau hari ini kita menanam kebaikan, maka insya Allah kita akan juga memetik kebaikan yang sama. Kalau hari ini kita menanam keburukan, maka dengan izin Allah kita juga akan memetik keburukan yang sama. Maka jangan sekali-kali kita memasukkan keburukan dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebabnya yang pertama, setiap keburukan pasti dibalas sama Allah. Yang kedua, khawatir kalau kita masukkan keburukan di dalam diri kita, keburukan yang kita lakukan akan berubah menjadi suatu kebiasaan. Kalau kita merasa nyaman dengan keburukan yang kita kerjakan, kita khawatir nanti keburukan itu jadi kebiasaan. Orang Jawa bilang, engkau mbok tuman. Tuman itu jadi kebiasaan. Ojo kaya ngono mbok dadi tuman. Mbok jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, khawatirnya kita akan mengakhiri hidup kita dengan cara yang itu. Ketika kita terbiasa melakukan kebaikan, bersyukurlah kepada Allah. Kita minta sama Allah, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan melakukan kebaikan tersebut. Kalau kita hobinya ke pengajian, mintalah sama Allah, semoga kita diwafatkan ketika kita lagi ngaji. Indah gak kira-kira? Lagi pengajian, pengajiannya sudah rampung, sudah baca doa kafaratul majlis, kok sebelah kita kok tetap aja ketiduran ya, kita bangunin kok nggak bangun-bangun. Begitu kita dorong langsung geludak ke belakang, ternyata sudah dipundut, sudah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu keadaan yang sangat indah sekali. Maka kalau kita punya kebaikan, lakukanlah kebaikan tersebut dan istiqomah di atas kebaikan itu. Sama juga kalau kita melakukan keburukan, maka putus mata rantainya. Putus mata rantainya dengan cara bertaubat, perbanyak istighfar, minta ampun sama Allah. Jangan sampai keburukan itu menjadi kebiasaan, karena kita khawatir ketika kita terbiasa melakukan keburukan, kita diwafatkan oleh Allah dalam posisi dan kondisi melakukan keburukan yang selama ini kita lakukan. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah agar Allah memberikan kita keistiqomahan dalam beramal saleh. Mintalah kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari berbagai bentuk kemaksiatan. Minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Azza wa Jal mewafatkan kita dalam keadaan husnul
khatimah. Semoga Allah mewafatkan seluruh jamaah yang hadir di sore hari ini, suatu hari kelak wafat dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.